Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah sudah hadir kembali di acara rutin kita setiap Jumat malam di Visit Trip Center, yaitu acara Ngopi Solusi Riba. Insya Allah kita berdoa kepada Allah setelah kita ngopi solusi di travel, harapan kita bisa ngopi bareng-bareng di Baitullah. Amin. Nah, malam ini saya mau berbagi materi cara lepas dari jeratan hutang riba. Jadi kita bisa menangani orang per orang itu ya yang konsultasi dengan kita setelah tahu kisi-kisinya. Jadi misalnya ada yang minta tolong, Pak Andi saya minta tolong nih masalah riba saya begini gitu kan, Pak Adi saya gini. Nah, ada dua hal yang harus mereka pahami. Kalau masalah, kan kita masalahnya bukan mengedukasi bahwa riba haram, dalilnya ini, kemudian dosanya begini, enggak, kita enggak ke situ. Itu urusannya para ustadz. Jadi kita udah kita nggak bicara dalil, gitu. Kalau mengetahui apa itu riba, dosa apa riba, nah itu ke ustadz. Ada di YouTube juga banyak. Nah, kita lebih kepada bagaimana menyelesaikan hutang riba. Iya, saya tahu riba haram, bagaimana solusinya. Nah, itu yang kita jawab. Jadi kita kalau ceramah, tausiah, nggak usah lagi tentang riba haram, jauhi, nggak ke situ. Nanti orang bilang, iya riba haram, cuman gimana solusinya? Nah, sekarang kita solusinya gimana? Nah, yang disebut solusi, ini kita kalau sebuah persoalan besar, kan nggak mungkin kita selesaikan sekaligus. Harus kita potong-potong. Kayak kita makan sapi, itu nggak mungkin makan sapi bulat-bulat. Berarti kan harus dipotong dulu sapinya. Harus dipotong lagi kecil-kecil. Dibikin sate kan, yang kita makan sedikit, sisanya masukin kulkas dulu. Supaya bisa dikunyah. Nah, sekarang persoalan hutang riba yang begitu besar. Bagaimana penyelesaiannya? Ya kita harus potong. Kita potong dua, Pak. Masalah penyelesaian hutang riba ini ada dua. Satu, mental. Dua, skill. Nih. Pertama adalah mental. Yang kedua adalah skill. Dari mana kita ketahui ini? Ini dari doa bebas hutang yang Nabi ajarkan kepada Abu Umamah. Gitu. Nah, Abu Umamah waktu itu gelisah di dalam masjid. Rasulullah nanya, kenapa engkau wahai Abu Umamah? Bukan waktunya sholat, nggak ada pengajian, kok diam di masjid? Wah, ada masalah nih. Nah, Rasulullah gitu sebagai ketua DKM tuh. Kalau ada yang lagi diam di masjid, bukan waktu sholat, nggak ada pengajian, pasti ada masalah nih orang. Iya kan? Gitu. Nah, harusnya DKM begitu, jangan orang lagi tiduran diusir. Ya kan? Coba kalau Abu Umamah ke masjid zaman sekarang, udah diusir itu. Harusnya nggak ditanya, Bapak ada apa? Kelihatannya sedih gitu kan. Kata Abu Umamah bilang, iya, kebingunganku yang membuat aku sedih. Utangku menumpuk gitu. Terus kata Rasul, maukah aku ajarkan kalimat yang bisa membebaskan kamu dari hutang? Mau ya Rasul? Nah, diajarin tuh. 4 baris kalimat. Yang 3 baris pertama itu soal mental. Yang baris keempat baru soal skill, Pak. Apa yang baris soal mental? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepada Allah dari kesedihan dan kebingungan. Nah, orang yang kena riba pasti sedih dan bingung. Nah, itu dulu yang harus diselesaikan. Gitu. Jadi kita jangan khawatir, wah ntar hukumnya gimana nih, lawyernya gimana, itu belakangan masih jauh. Gitu. Masalah mentalnya dulu. Baris keduanya apa? Minal ajizi wal kasal. Dari rasa malas dan lemah. Disuruh ikut kopdar nggak mau, disuruh datang kagak bisa, gitu kan. Suruh nonton videonya nggak bisa, gitu. Jadi bagaimana mau selesai? Itu. Nah, kemudian minal jubni wal bukhli, dari rasa takut dan kikir. Kalau tadi malas takut ngeluarin waktu, kalau kikir takut ngeluarin uang.
wah jauh nih, ongkosnya berapa? Kikir ya kan? Gitu. Wah harus beli bukunya ya, pelit gitu kan? Wah harus sedekah dulu ya, pelit gitu kan? Gitu. Nah, ini dulu nih soal mental yang ketiga baris nih. Baru yang baris keempat adalah min golabatid daini wa qahri rijal, dari jeratan hutang dan tekanan debt collector. Tuh. Setelah 3 baris selesai, baru tuh dia bisa negosiasi sama bisa menghadapi debt collector. Nah, jadi kalau ada orang yang minta bantuan, deteksi itu dulu soal mental sama soal skill. Skillnya belakangan. Soal mental dulu. Oke ya, paham nih ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Ya, jadi kalau Pak Andi, saya punya utang riba, bagaimana soalnya? Kita ketemu Pak Tris. Jangan ketemu saya dulu, biar Pak Andi ada kerjaan. Gitu kan? Yang di-tag dulu ya. Iya. Gitu buat ini juga amal jariah kita, gitu kan? Ustaz, mau tanya, katanya kalau kita masih berhutang, kita nggak boleh bersedekah. Bukan masih berhutang, masih riba. Nah, kemudian kita bedakan antara hutang riba. Bagaimana menyelesaikan hutang riba? Hutang riba ini 2 kalimat. Gitu. Kita bagi 2, hutang dan riba. Coba lihat di layar, ya kan? Ada kan hutang riba? Nah, kita bagi 2, hutang dan riba. Hutang sama riba beda. Hutang boleh, riba tidak boleh. Pak, tolong Pak, saya bagaimana menyelesaikan hutang riba saya? Oke, satu-satu dulu. Selesain utang, kalau udah punya duit. Udah punya duit belum? Buat nego pelunasan. Wah, boro-boro Pak, aset nggak ada, jualan nggak ada. Ya kan? Terus, ya udah, kalau nggak punya duit, jangan ngomong pelunasan utang dulu. Kita ngomongin riba. Riba bisa selesai saat ini juga. Yaitu dengan cara bertobat. Gitu. Wah Pak, suami saya nggak tahu, berarti dia belum mau taubat. Ciri-ciri taubat itu, ya dia akui kesalahannya. Itu, akui kesalahan dia. Bahwa riba itu dosa. Nah, kenapa riba ini harus ditobati? Supaya mudah penyelesaian hutang. Kalau masih ada ribanya, jangan bisa bicara sedekah dulu. Masih berperang sama Allah, sedekah. Siapa yang ngasih pahala? Kan riba itu diperangi sama Allah. Terus dia sedekah. Ngarepin apa sedekah, Bu? Ngarepin pahala. Lah Allah aja lagi perangin. Ya Allah, saya sedekah. Lu kan musuh gua. Ya kan gitu. Tapi saya ada berapa kali ikut kajian seperti ini gitu ya. Ya ustadznya tuh malah cari kesempatan ya. Nah, Cari kesempatan. Ayo sedekah gitu loh. Ya, pokoknya dengan cara sedekah kamu, ya pada saat itu saya memang jor-joran ya, ada berapapun uangnya itu saya salah jalan. Makanya saya bikin rute hijrah dari riba. Kenapa harus ada rute? Supaya jelas jalannya, nggak nyasar. Nah, saya kasih rutenya supaya nggak nyasar, nggak lelah, nggak zong gitu. Karena memang ada, Bu. Pak, saya di sono bayar admin, di sini sono minta sedekah, minta beli ini, minta beli. Udah habis Pak uang saya. Ada tuh yang begitu. Udah habis Pak uang saya. Terus di Bapak model gimana gitu kan? Ah, model saya mah nggak pakai duit. Yang penting mau taubat. Karena kita mulai dari taubat. Gitu. Jadi jangan sedekah kalau lagi diperangi sama Allah, percuma. Gitu. Saya juga ngomong ke yatim mandiri, Bapak nolongin UKM, ngasih modal ke UKM. UKM-nya belum tobat riba. Berarti Bapak mau modali UKM yang lagi diperangin sama Allah. Berarti temannya musuh adalah musuh. Gitu. Bener nggak? Saya lagi musuhan sama Pak Adit. Pak Andi ngajakin Pak Adit ngopi. Pak Adit kita ngopi yuk. Saya ngelihat, waduh, musuh nih, temennya musuh-musuh. Pak Andi musuh gue juga dong. Ya, gitu kan, iya. Berarti harus tobat dulu UKM-nya. Baru dikasih bantuan. Kalau mau sedekah, biar sedekahnya nggak percuma, tobat dulu. Tobat mudah nggak? Mudah. Kita selangkah, Allah 10 langkah. Saat ini juga riba bisa kita hilangkan dengan cara bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Baru kita masuk. Ya akui itu dosa, banyakin istighfar, banyakin ibadah, kagak ulangin lagi, nyesel. Udah.
Yang berlalu biarkan berlalu. Setelah ini jangan ulangi lagi. Nah, setelah tobat baru sedekah, Bu. Walaupun kita masih berhutang. Nah, sekarang hutang dan riba. Riba urusannya ke Allah. Hutang urusannya ke manusia. Riba dosa besar. Kalau hutang boleh. Hutang ini akad sosial. Malah hutang ini pahalanya lebih besar daripada sedekah. Ibu minjemin saya, sama ibu ngasih sedekah ke saya lebih tinggi mana? Hutang. Lebih tinggi ngasih utang. Coba ibu ngasih sedekah sama saya, kan saya sedih. Waduh, jangan sedekah Bu, saya pinjam aja deh Bu, ntar saya ganti. Kan gitu, kita merasa terhormat kalau dipinjemin dibanding kita dikasih sedekah. Nah, sedekah pahalanya hutang pahalanya lebih besar, Bu, minjemin pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Jadi hutang ini akad sosial, saling tolong menolong. Boleh, orang yang punya duit dianjurkan untuk bantu dengan cara menghutangi, dengan cara bersedekah gitu loh, Bu. Nah, orang yang nggak punya duit jangan mudah-mudah berhutang gitu. Hutang boleh, yang tidak boleh adalah riba. Riba kita sudah tobat urusannya sama Allah. Nah, kemudian hutang urusannya sesama manusia. Kita bersedekah, kita tobat riba sudah selesai, tinggal urusannya sama manusia. Lebih mudah mana? Urusan sama Allah apa urusan sama manusia? Sama Allah. Gitu. Sama Allah. Kita minta maaf aja, Allah senang kita minta maaf. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Tapi kalau ke manusia, Pak Andi, saya udah taubat, lunas ya, enak aja lunas. Nggak bisa kan? Gitu, sesama manusia. Jadi kita tobat, kita sedekah setelah tobat, supaya Allah memudahkan urusan kita sesama manusia. Allah yang pegang hati saya, Allah yang pegang hatinya Pak Dwi, ya kan? Allah yang membolak-balikan hati. Tadinya Pak Dwi mau marah-marah, kagak jadi. Pak Tis tampangnya soleh amat, gak enak marahinnya, gitu umpamanya. Gitu. Gitu. Tapi kalau, aduh udah dipinjemin, pamer-pamer, jalan-jalan lagi di sosmed, nggak bayar utang, kan gedek kan? Gitu. Nah, begitu Bu. Jadi kita bedakan Pak, kita bagi dua Pak. Ribanya tobatin dulu. Untuk apa? Supaya memudahkan negosiasi sesama manusia. Allah tolongin. Gitu. Gitu ya, kita bagi dua ya, hutang dan riba. Jadi kita harus pede. Wih, Pak Dwi emang bisa nyelesain. Karena ada status dari tokoh terkenal, dari orang terkenal, ya inisialnya Dewa Eka Prayoga. Bukan inisial tuh ya. Gitu di status. Kalau jual seminar tentang lunas hutang harus sampai lunas. Itulah integritas. Iya memang betul. Jangan kita jual seminar utang lunas, orang udah bayar mahal-mahal, utangnya nggak lunas-lunas. Makanya kegiatan kita bukan pelunasan hutang, tapi penyelesaian hutang riba. Apakah bisa lunas, Pak? Ya tergantung. Apakah ada keberhasilannya? Ada. Dari setiap rute ada keberhasilannya masing-masing. Nah, rute pertama adalah tobat. Berarti berhasil enggaknya adalah kita mau tobat apa enggak gitu, supaya memudahkan untuk perjalanan berikutnya. Nah, jadi kita bagi dua, Ustadz am advokat. Ustadz bagian yang ngajakin orang tobat, supaya mudah untuk negosiasi. Advokat nanti yang ngajarin caranya deh negosiasi gitu loh. Jadi kita jangan takut menyelesaikan persoalan masalah riba gitu. Oke Bu ya, udah clear ya masalah hutang riba ya, dibagi dua, hutang dan riba. Riba urusan ke Allah, langsung cepat saat ini, detik ini juga kita taubat. Hutang urusannya sesama manusia, perlu negosiasi, perlu musyawarah, urusannya bisa panjang. Tapi dengan adanya tobat, jadi mempermudah negosiasi itu.